Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 36. Di awal video ini, tentu saja Xian yang mengancamnya dengan hukuman membuat Kairam kelabakan. Karena ia mengira tak perlu memberitahu Xian soal dirinya yang telah bertemu dengan Hikrea. Untungnya, Xian tak membahas lebih lanjut soal hal itu, karena ia lebih mengkhawatirkan keadaan Serika hingga berkata, "Sekarang bukan waktunya beristirahat." Kairam yang memahaminya pun bertanya, "Itu, apa kau mau menghampirinya?" Xian pun menegaskan, "Iya harus, justru gas keturunan Boris itu berbahaya. Brian, aku harus pergi lagi. Jadi, kau juga Emily dan Nana ya?" Makan apa kau?" Brian yang tengah memakan makanan Emily pun membalas, Ya? Aku lapar sekali, Tuan Muda. Mau aku ikut pergi juga kah?" Xian yang merasa jika Brian semakin kuat karena Brian merupakan orang pertama normal yang bisa mentolerir makanan Emily pun menimpali. "Tidak, aku akan pergi dengan Kairam saja. Bola Emily dan Nana ke Brennau." Tentu saja, apa yang dikatakan Xian sontak membuat Nana terkejut. Apakah papanya sudah mau berangkat pergi lagi? Padahal baru saja tiba beberapa saat yang lalu. Meskipun begitu, bersama Emily yang merasa senang karena Brian begitu lahap makan makanannya, Brian pun bertanya, "Jadi kami hanya perlu menunggu saja ya? Apa Anda yakin itu akan baik-baik saja, Tuan Muda?" Xian yang mengelus kepala Nana pun menuturkan, "Maaf ya, di sini bisa berbahaya. Jadi kalian harus pergi." "Tak apa Brian, nanti aku menyusul setelah masalah ini selesai. Kuserahkan mereka padamu, Brian." Kita beralih kepada domain milik Serika, di mana para anggota MIS nampak telah tumbang setelah berhadapan dengan marionet milik Boris yang seperti tak ada habisnya. Bahkan Serika sendiri yang terluka cukup parah berpikir, "Siap, semakin kuperhatikan, dia ini ternyata lebih busuk dari kelihatannya. Apakah berjamun berdarah juga ulahnya?" Para marionet ini punya aura yang sama seperti saat waktu perjamuan. Bahkan mereka bisa terasa lebih kuat. Saat Serika berpikir seperti itu, Boris yang nampak baik-baik saja tersenyum puas menuturkan, "Baru segini saja sudah lelah kah? Ini baru hidangan pembuka, kau tahu. Peserta hidangan utama dan juga penutup loh." Tepat setelah mengatakan itu, Boris pun mengontrol para marionetnya untuk menyerang Serika, yang buat Serika tak bisa tinggal diam, di mana ia segera menghindar dan menyerang balik dengan combo skillnya, Pogsword, Rushing Pogstorm, Pogsword, Exploding Petals, dan teknik rahasia, Bloodthirster. Namun, meskipun skillnya itu berhasil menyingkirkan para marionet di sekitarnya, serangan Judgment Spear Boris membuat Serika harus kembali bergerak menghindarinya sembari berpikir, dia terus menggunakan magic lanjutan tiap kali aku berniat menggunakan celah untuk menyerang. Ditambah lagi, semua boneka ini sangat menyebalkan karena bisa membaca pergerakanku. Benar saja, di saat Serika berpikir seperti itu, ada marionet yang tiba-tiba melompat berusaha menangkapnya. Bahkan meski Serika telah berusaha menjauh, marionet itu bisa dengan mudah mengejarnya dan meledakkan dirinya sendiri dengan teknik Perfortering Nightstay. Seketika itu juga, Serika yang terpental karena ledakannya pun menyadari jika para marionet itu punya banyak mana, yang berarti mereka bukanlah marionet biasa. Meskipun begitu, ia sama sekali tak bisa berkutik ketika para marionet yang berada di dekatnya terus meledakkan dirinya satu persatu. Hingga Boris yang melihatnya pun tersenyum berkata, "Baiklah, sudah waktunya kau mati. Hantam dia, Warhammer." Tentu saja, Serika yang terus terpental karena ledakan para marionet tak bisa melakukan apapun ketika serangan Warhammer Boris menghantam tubuhnya sampai terperosok ke lantai. Namun, di saat Boris akan mendekatinya, Serika yang masih bisa bertahan dari serangan itu menuturkan, aku mengerti sekarang soal marionet itu. Sepertinya mereka bisa melacak mana lawan mereka, seperti marionet biasa. Dan buku mantra yang kau pegang itu merupakan sumber kekuatan mereka, bukan? Aku bisa merasakan mana dalam jumlah besar dari sana. Itu di Pan Ermamban kan?
Mendengar perkataannya, Boris yang merasa jika kemenangannya telah berada di genggamannya pun berkata, "Oh ya, sungguh nalar tempur dan wawasan yang begitu luas. Mengesankan, marvelous, marvelous. Tapi memangnya, kau bisa apa? Anggap aku, Imagineria. Aku sama kita kekurangan pupet. Sudahi saja perlawanan yang sia-sia itu." Mendengar konfirmasinya, Sarika pun segera menggunakan teknik rahasianya sembari membalas, "Maaf saja, tapi aku benci menyerah. Aktivasi teknik rahasia, memanggil familiar, greedy mammon." Melihat tekniknya, Boris yang tak menduganya pun terdiam berpikir, "Oh, siapa sangka teknik semacam itu ada. Mana yang kurasakan dari wanita itu telah lenyap sepenuhnya." Saat Boris berpikir seperti itu, Mammon familiar Sarika pun mengaum memulai pergerakannya, di mana ia menyerang para marionet di sana tanpa pandang bulu. Yang itu membuat Boris merasa kesal. "Kurang ajar sekali. Apa kau tahu seberapa keras aku mengumpulkan semua puppet ini? Tapi aku juga tidak menyangka kau bisa mengubah manamu menjadi familiar. Benar-benar bakat yang luar biasa. Namun yang kau lakukan itu cuma tindakan sementara. Sekarang ini kau hanya tubuh kosong tanpa pandai tersisa. Menjalankan teknik sederhana saja pasti sudah sangat sulit bagimu, bukan? Sayangnya kau sudah membuat keputusan yang salah." Namun baru saja Boris membuka kitabnya untuk mengeluarkan serangannya, tiba-tiba saja Sarika telah berada tepat di belakangnya sembari berkata, "Oi, kau mengoceh seolah tak ada bahaya saja." Tentunya pergerakan Sarika yang begitu cepat membuat Boris terkejut. Akan tetapi Boris masih sempat untuk memblokir serangannya dengan magic protection-nya sembari berpikir, gerakannya sama sekali tak bisa kulihat. Bagaimana bisa dia melakukannya tanpa mana?" Saat Boris berpikir seperti itu, Sarika terus saja menghantam menyerang magic protection miliknya tanpa henti. Hingga akhirnya magic protection milik Boris pun hancur berkeping-keping, yang membuat Sarika bisa melayangkan tinjunya hingga Boris terhempas jatuh ke belakang. Namun pergerakan Sarika tak berhenti sampai di sana, di mana ia segera menerjang Boris dengan melancangkan mulutnya agar Boris tidak punya waktu untuk merapal magicnya. Namun meskipun dirinya telah terpojok begitu, Boris sama sekali tak kehilangan akalnya, di mana ia menggunakan magic yang tak memerlukan rapalan yang telah ia siapkan sebelumnya, yang buatnya bisa melepaskan diri dari Sarika. Lalu saat Sarika terpental menjauh darinya, Boris pun segera menyerangnya dengan magic judgment spear. Akan tetapi serangannya itu tak mampu menghentikan Sarika yang untuk bisa mendekat padanya, yang langsung menendang dagunya hingga Boris terjatuh dengan keras. Kemudian baru saja Boris bangkit dari jatuhnya, ia dibuat terkejut dengan perkataan Hikrea yang ingin menyudahi pertarungannya sampai di sana. Ditambah lagi, tepat setelah Hikrea mengatakan itu, Hikrea menggunakan sebuah pelindung untuk memblokir serangan Sarika, yang membuat Boris semakin kebingungan. Tentu saja, pelindung tiba-tiba muncul melindungi Boris membuat Sarika terkejut, hingga langsung melompat mundur di menjaga-jaga darinya. Meskipun begitu, Hikrea yang punya alasan tersendiri tentang tindakannya pun menuturkan, "Boris, kita kekurangan informasi tentang wanita itu. Menurutku, dia salah satu pengikut Aero. Tapi dengan level kemampuan yang seperti itu, posisi dia paling tidak eksekutif atau di atasnya. Dan dengan levelmu sekarang, kau akan sulit untuk melawannya." Namun, belum sempat Boris bisa menjawabnya, Sarika yang melihat darah miliknya tiba-tiba saja berkata, "Hah? Itu? Darah hitam? Kau? Apa kau anggota Black Blood Guy? Bukannya di era sekarang mereka sudah musnah?" Mendengar hal itu, Boris pun langsung menyeka darahnya sambil membalas, Justru karena ini, situasi yang bisa membuatku berdarah sengaja kau hindari. Sial sekali." Sarika yang kini mengetahui kebenarannya pun menimpali. Para marionet dan Deadstone yang muncul di perjamuan berdarah, kelompok yang pertama menciptakan dua hal tersebut adalah kelompok Black Blood Guy. Jadi, kaulah pelaku di balik pembantaian itu, Boris Lehon. Boris yang tak bisa menyangkalnya pun bersiap untuk pergi sembari berkata, "Ayah, ya ampun, sepertinya aku ketahuan. Sekarang aku jadi lebih sulit bekerja di sini. Sayang sekali." Tentu saja,
Sarika yang tak bisa tinggal diam setelah mengetahui kebenarannya pun segera menerjangnya sambil berteriak. Tutup mulutmu. Takkan kubiarkan ada perjumpaan untuk kedua kalinya. Kau takkan bisa kabur. Tepat setelah Sarika mengatakan itu, Boris yang berniat untuk kabur dari sana pun dikejutkan oleh kemunculan familiar milik Sarika di belakangnya. Hingga ia harus menggunakan kembali pelindungnya untuk menahan serangan familiar tersebut. Tentu saja, hal itu membuat Hekrea menggerutu. Ais, dia benar-benar menyebalkan. Boris yang melihat sekitarnya pun berkata, ya, aku sampai lupa familiarnya masih ada. Sepertinya papet-papet aku sudah dijadikan tumbal sebagai kekuatannya. Di saat yang sama, Sarika yang berusaha keras menembus pelindung Hekrea berpikir, apakah menembusnya memang mustahil? Kalau saja dia tidak memiliki buku itu, aku berarti sudah punya kesempatan. Saat Sarika berpikir seperti itu, tiba-tiba saja dikejutkan ketika melihat adanya sebuah retakan masuk domain di belakangnya. Yang itu membuatnya bertanya-tanya, siapakah gerangan yang memasuki domainnya? Namun, di saat Sarika begitu khawatir jika seorang yang memasuki domainnya itu adalah kaki tangan milik Boris, ternyata seseorang yang masuk ke domainnya itu adalah Xian yang melesat masuk dengan cepat ke arah Boris. Dan ini pun diakhiri dengan, tentu saja, kemunculan Xian di sana hendak mengejutkan Boris. Bagaimana bisa Xian muncul di saat-saat genting seperti itu? Ditambah lagi, Xian bisa dengan mudah menghancurkan pelindung milik Hekrea hanya dengan sekali terjangannya.